Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Desya Zurainah dengan NPM A1G024126. Di sini saya akan menjelaskan materi atau memaparkan materi tentang konsep dimensi capaian pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dimensi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran bukan sekadar daftar tujuan yang ingin dicapai, tetapi merupakan transformasi menyeluruh yang terjadi pada mahasiswa setelah mengikuti proses pendidikan. Sebagai calon guru, memahami dimensi capaian pembelajaran sangat penting karena menjadi fondasi arah pengajaran, evaluasi, dan refleksi profesional. Menurut Kennedy et al. 2007, capaian pembelajaran terdiri atas 3 domain utama. Yang pertama ada kognitif, yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan menciptakan pengetahuan baru. Yang kedua ada afektif, berhubungan dengan sikap, nilai, empati, serta tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga ada psikomotorik, yang melibatkan keterampilan praktis dan kemampuan menerapkan teori ke dalam tindakan nyata. Ketiga dimensi ini membentuk dasar pengembangan profesional guru yang kompeten, berintegritas, dan reflektif. Selanjutnya yaitu penjabaran 3 dimensi capaian pembelajaran. Yang pertama tadi ada dimensi kognitif, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Capaian pembelajaran yang efektif terlihat saat calon guru mampu menerapkan teori pendidikan dalam merancang strategi belajar sesuai karakteristik murid. Yang kedua ada dimensi afektif, menyangkut pembentukan nilai, sikap, dan perasaan dalam berinteraksi dengan siswa dan lingkungan sosial. Penguasaan aspek afektif membentuk guru berintegritas, empatik, dan berkomitmen terhadap perubahan sosial. Yang ketiga, ada psikomotorik, melibatkan keterampilan nyata seperti penggunaan media pembelajaran, menyusun RPP, presentasi, dan micro-teaching. Pengalaman belajar berbasis praktik langsung membentuk kompetensi psikomotorik yang optimal. Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dalam pembentukan guru yang holistik dan profesional. Selanjutnya adalah integrasi dimensi dan KKNI level 6. Capaian pembelajaran yang efektif menuntut keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contohnya dalam pendidikan inklusif. Kognitif memahami konsep inklusi, afektif menumbuhkan empati terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, psikomotorik mampu merancang pembelajaran adaptif. Selanjutnya, menurut David dan Amey 2020, capaian pembelajaran yang baik menggambarkan pencapaian dari berbagai sudut pandang dan menjadi panduan bagi pembangunan profesional berkelanjutan. Dalam konteks KKNI level 6, calon guru IPS harus menguasai kompetensi secara holistik melalui integrasi 3 aspek utama. Yang pertama, ada sikap, karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, pengetahuan, pemahaman konseptual, dan analisis kritis terhadap isu sosial. Yang ketiga ada keterampilan, kemampuan teknis dan profesional yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi kemampuan guru IPS. Yang pertama itu ada sikap pembentukan karakter dan etika profesional. Guru IPS berperan sebagai culturally responsive edukator yang menghargai keragaman budaya dan menciptakan ruang belajar inklusif. Juga sebagai reflective practitioner dan informed advocate, yaitu guru reflektif yang menilai praktiknya secara kritis dan berperan sebagai agen perubahan sosial. Yang ketiga ada sikap reflektif dan empatik. Ini membentuk pendidikan yang etis, sadar sosial, dan pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya itu ada pengetahuan, penguasaan konten, dan pemahaman kritis. Guru IPS harus menguasai berbagai disiplin ilmu sosial, sejarah, geografis, ekonomi, sosiologi, dan mampu mengaitkannya dengan konteks lokal, nasional, maupun global. Sebagai content expert, guru mengembangkan pembelajaran yang mendorong murid berpikir reflektif dan kritis terhadap realitas sosial. Sebagai instructional designer for civic competence, guru merancang pengalaman belajar yang membutuhkan kompetensi kewarganegaraan melalui metode partisipatif seperti simulasi diskusi isu sosial atau proyek berbasis komunitas. Selanjutnya itu adalah keterampilan profesional guru IPS abad ke-21. Keterampilan umum dan khusus KKNI level 6.
meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan refleksi diri. Yang pertama ada sebagai fasilitator of authentic and inclusive learning. Merancang pembelajaran yang autentik berbasis pengalaman nyata dan inklusif, yaitu mengakomodasi keragaman murid. Mendorong siswa belajar melalui proyek komunitas, observasi lapangan, dan refleksi sosial. Yang kedua ada self-regulate learning facilitator. Mendorong kemandirian belajar murid melalui jurnal reflektif, portofolio, dan proyek mandiri. Guru menjadi teladan lifelong learner, aktif mengembangkan diri dan membimbing siswa untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Keterampilan ini membentuk calon guru SD IPS yang adaptif, reflektif, dan profesional, siap menjawab tantangan pendidikan di era digital dan global.